Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Nah, gaya paknya itu gaya yang terjadi saat ada dorongan muatan listrik elektron. Elektron berarti plus atau minus? Nah, itu kimia. Plus atau minus? Plus dulu ya kimia. Minus. Kalau plus itu proton. Elektron itu minus. Yang bergerak dalam medan magnet atau listrik. Nah, contoh lainnya diibaratkan seperti nanti kalian naik sepeda di jalur, di jalan, tiba-tiba ada angin besar. Nah, pas angin besar itu kan pasti banyak kan, nah itu daya paknya itu kayak gitu. Jadi medan yang dipengaruhi oleh daya magnet. Jadi di dalam daya magnet itu kita dapat tarik menarik. Terus ini begini. Nah, di daya. Nah, untuk yang kita buat itu ada alat yang namanya akselerator. Akselerator itu kayak kita terapkan buat gaya Lorentz. Jadi kita membuktikan bahwa alat ini dapat mengetahui gaya Lorentz itu seperti apa. Ini alatnya. Jadi nanti bola yang magnet ini itu akan geraknya gini kalau dia listrik. Nah, di dalamnya ini ada beberapa komponen. Ada komponennya. Ya. Nah, nanti komponen itu dijelaskan sama saya. Ini untuk yang koil sini ya. Ya, koil ini di sini ya perawatannya. Jadi koil ini fungsinya itu mengalirkan dari listrik menjadi magnet. Jadi kalau misalnya ini dialiri listrik sini, itu akan ada daya magnetnya di sini. Nah, untuk MOSFET ini fungsinya untuk membuat besar arus. Jadi dalam magnet itu ada beberapa konsep bahwa kalau medan magnet tersebut akan terbagi jika kumparannya itu juga banyak. Jadi semisal magnetnya dayanya 100. Nah, semisal kumparannya 2 itu akan terbagi jadi 2, jadi 50-50. Nah, fungsi ini, chip ini itu memperkuat daya. Jadi untuk menggandakan daya magnetnya. Untuk resistor itu sama komponen buat arus listrik. Nah, fungsinya itu untuk menghambat. Jadi untuk resistor itu misalnya gini, teman-teman punya HP? Nah, pasti punya charger kan? Ya. Nah, daya listrik itu berapa di rumah? Nah, terus berapa? Ada coba lain? 300? 220. Nah, itu 220 kan enggak mesti masuk langsung HP kan? Nah, fungsinya resistor itu buat ini, buat nahan. Jadi misal kalian mengecas HP itu pasti ada misalnya ada yang pernah buka itu enggak adaptornya. Nah, ada kayak gini enggak? Berapa? Dua biasanya. Nah, ini fungsinya buat nahan. Jadi listrik itu
nggak langsung masuk ke HP, ditahan dulu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu atau kita selesai dulu bertanya? Lanjut ya. Oke, terus kapasitor itu sudah ada di adaptor. Jadi fungsinya itu kayak RAM. Tahu RAM? Tahu. Mesti ada RAM. RAM itu apa? Fungsi RAM. Penyimpanan sementara. Jadi penyimpanan itu enggak tetap. Jadi ini juga fungsinya cuma sementara, tapi di dalam energi listrik. Jadi nanti pas adaptor HP itu dimasukkan listrik, kan pasti setelah dicabut pasti ada dayanya kalau masih disalurkan. Kalian tahu nggak rangkaian kayak gini apa? Jadi rangkaian ini kita buat dari dosen itu untuk membuat alat ini. Nah, untuk ini itu ini fungsinya baterai. Jadi power supply itu yang apa ya? Mempower arus AC di DC. Tahu pernah lihat itu power supply? Nah ya. Di PC kan ada yang banyak apanya. Nah, terus ini kapasitor ini yang tadi. Nih, yang tadi. Jadi kapasitor ini fungsinya itu buat nahan tegangan ini sebelum ke sini. Jadi untuk kapasitor ini arus yang dari sini itu kita masuk. Nah, setelah masuk itu di sini ditahan dulu, disimpan dulu. Nah, setelah disimpan, ini akan dialirkan ke sini kumparan. Ini kumparan, ya. Kumparan itu input. Nah, nanti dalam kumparan itu menimbulkan medan magnet. Coba ada yang mau keyboard nggak? Buatin bahwa ini ada medan magnetnya.
ada daya magnetnya. Kan masih gini, nggak ada tarik kelasnya. Tapi kalau ini sukses, gini nggak? Nah, jadi pas ini dialiri itu sini masih ada magnet. Jadi untuk fisika magnet itu sebenarnya tambahan, tapi juga mau sih. Ini magnet sementara, jadi harus dialiri listrik dulu baru terbuat dari magnet. Nah, untuk proyek ini itu fungsinya manfaatnya itu buat penerapan gaya Lorentz yang jadi gaya tarik menarik magnet. Terus simulasi sistem transportasi magnetik. Di sini ada yang punya sudah sih. Ada yang punya. Nah, dari sini itu bisa jadi menggunakan medan magnet karena konverter dari listrik ke gaya terang. Terus untuk yang ketiga itu media edukasi fisika. Di dalam fisika ada medan magnet. Ini udah dapat tuh. Yang masuk ya. Itu bisa media edukasi fisika juga. Nah, ini juga di sini ada penerapannya itu generator pakai listrik. Kayak berarti untuk generator itu kayak ini gardu induk itu yang di sebelah peradaban emasnya. Itu juga ada generatornya. Terus untuk yang proyeknya lebih gede itu ada kereta magnetik. Jadi kereta magnetik itu menggunakan arus listrik juga untuk pengentasannya. Jadi menghasilkan medan magnet. Terus yang ketiga itu yang tadi motor elektrik. Itu yang kayaknya ada yang tanyakan sekarang. Tanya bebas boleh Pak? Tanya bebas boleh. Mengenai ini tadi ya boleh. Oh Pak. Yang nemuin Bung Lawrence siapa Pak? Nemuin Bung Lawrence sampai kepikiran ada gaya gitu loh. Bung Lawrence ya. Kalau perubahan itu saya agak lupa, tapi untuk konsepnya ya, konsep itu sebenarnya bukan itu orang sebenarnya bukan ilmuwan, kayak cuma orang penasaran aja. Jadi saya dari ini ya, dapat kita dari dosen gitu. Itu orangnya itu apa ya, penasaran tinggi. Jadi dia itu coba-coba untuk nanti gaya magnetik, pertama gaya magnetik. Untuk orangnya itu namanya Hendrik Anton Lorentz. Anton Lorentz. Katanya itu di nama Bung Lawrence itu karena di nama itu ada Lorentz. Hendrik Anton Lorentz. Orang ini apa ya? Ceritanya gabung kayak penasaran aja. Ini kenapa ada gaya tarik menarik gitu, yang kayak vertikal Newton gitu. Nah, si beliau ini coba kayak mengadakan percobaan. Nah, setelah beliau udah apa ya diakui itu, ada beberapa ilmuwan yang mengembangkan kayak ini kalau misal magnet ini medan magnet itu diubah jadi gaya yang secara gimana gitu. Dari situ itu terciptakan ini generator. Nah, setelah terciptakan generator itu terciptakan listrik. Nah, generator ini memakai listrik. Jadi sistem generator ini kumparan seperti ini kan. Ternyata kumparan. Nah, nanti ini magnet. Nah, di dalam generator ini pasti ada magnet, ada kumparan. Nah, setelah ini akan mutar
ini buka, nah penghasilan medan listrik. Jadi medan listrik itu tercipta oleh orang-orang yang penasaran gitu. Nah untuk medan listrik itu bisa terjadi di dalam rumah listrik kayak misal PLTA, PLTU. Jadi fungsi PLTA itu untuk menggerakkan ini intinya. Kan untuk PLTA kan untuk membangkit listrik tenaga angin. Nah di situ kan ada kincir angin. Kincir angin kan energi gerak muterkan. Nah setelah muterkan ini akan menghasilkan energi listrik gitu. Nah konsepnya. Jadi terciptanya itu gara-gara satu orang. Bisa bohong? Oh iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Apa aja terkait ini? Kalau mau berkata ada lagi mau? Ada yang mau lihat dalilnya enggak? Boleh mas. Itu boleh. Ada yang Mau lihat ya mas? yes itu banyak. Ini alat yang belum kita ini ya belum kita perbarui. Nah itu pertama ini satu. Tapi untuk pembongkaran yang satu ini lebih kuat karena energi dari sini tuh nggak dibagi. Dua kayak seperti ini. Ini bisa mutar pembongkaran. Nah ini dari luarnya kayak gini. Jadi pembongkaran itu menarik magnet. Nah, terus yang ini tuh apa sih kalau beda tidak? Nah, dari sini kan kita hubungan dari sini inputnya dari ini masukkan listriknya dari sini. Nah, nanti daya dari sini itu dihubungkan ke sini dulu untuk menahan. Nah, fungsi ini itu buat agar menghambat dari sini. Jadi arus dari sini itu lebih terjangkau dari sini. Kayak misal teman-teman pengalian sungai kan? Nah, ibaratnya kayak arus di sini itu sungai yang alirannya itu deras. Oh ya, masuk ya. Nah, airnya itu kita analoginya sebagai arus listrik. Nah, fungsinya yang resistor ini untuk menahan. Nah, dalam sungai itu mesti ada batu-batu. Nah, batuan kan. Nah, fungsi resistor itu kayak ibarat seperti batuan. Jadi dari sungai itu mengalir air, terus nabrak batuan itu. Jadi kan arus yang ditimbulkan lebih lambat. Nah, fungsinya itu kayak gini. Jadi arusnya itu lebih lambat. Tergantung ininya berapa. Nah, nanti setelah dari sini itu dibuka ke sini pakai ini. Nah, menghasilkan medan magnet. Ada yang bertanya? Mas, bertanya lagi mas. Itu kan yang kecil namanya apa? Resistor ya mas? Iya, Resistor kan buat menghambat arus listrik tadi. Nah, terus tadi ada yang apa itu namanya yang bukan yang buat bagi dua ke apa itu? Nah, yang itu kan buat bagi dua ke yang bundar-bundar itu. Nah, kalau misalnya nggak ada resistor kan arusnya lebih kencang mas, bisa lebih muter kalau dibagi gitu posisi kebayang. Oh, kenapa harus dikasih ini? Iya, kan kalau dikasih itu harusnya bisa lebih kencang, bisa lebih
itu. Iya. Mas apa namanya? Azan. Oke. Kenapa dikasih ini? Harusnya lebih kencang di sini. Iya. Kayak gini teman. Apa ya? Dalam arus kan ada kayak gini kan, adaptor kan pasti ada keluaran ini, ada apa, ada kapasitor sama resistor. Iya. Nah, fungsinya dari ini tuh maksudnya nggak terlalu menghambat, tapi untuk jaga itu agar arus yang di sini tuh berjalannya lebih lama. Kan kayak jadi ada logika arus sungai kan, arus sungai itu dari atas ke bawah itu kalau semisal nggak ada batuan kan deras. Nah, semisal ada batuan itu ada ini kan ada menghambat, jadi agak nggak terlalu deras. Nah, fungsinya ini untuk menghambat ini, maksudnya nggak terlalu menghambat. Mengurangi tekanan. Jadi ini juga ada kapasitasnya. Jadi semisal dari sini ke sini langsung dialiri itu bisa beda. Oh, benar. Jadi komponen itu bisa beredam ketika di luar kapasitasnya. Kita juga buat ini pernah beda, tapi bedanya di bagian sini ya, karena dari tegangan sini itu lebih gede ya, dari sini itu lebih kuat, jadi di sini mesti di dalam motherboard ada, tapi ada lagi yang lain, ada lagi. Ada yang mau main apa aja, mau sharing tentang peradaban? Ada yang mau tanyakan? Ini hasilnya mau di ini apa? Mau dikasih Arduino atau Arduino? Tahu. Dia otomatis. Tapi untuk Arduino kan tegangan maksimalnya 5 volt, sedangkan ini kan 20 volt. Takutnya nanti kalau dipasang Arduino nggak kuat. Terus pasang juga. Jadi kita ke ini aja. Padahal kan Arduino udah pernah dapat materi. Maksudnya yang sebelum ini dari sekolah udah orang belum gitu. Ada yang mau tanya?
Mas, baru masuk kuliah mas? Masih muda sih mas? Ada nggak? Jurusan sini mas? Wow, jurusan sini. Tapi tahun 2023. Udah 2 tahun. Jurusan dekat sih mas sama? Iya dekat sih 2. Sama mas? Dekat sih 2. Ambil normal mas.